Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiq amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syani. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa da'ila ridwani. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ahibati fillah, qurratul ain atau penyejuk hati atau ketenangan jiwa. Ini semuanya adalah tujuan kita. Setiap manusia, setiap insan, setiap orang yang beriman pasti menginginkan penyejuk hati, menginginkan jiwanya yang tenang. Dan di dalam syariat Islam, hal ini disebut adalah qurratul ain. Ahibati fillah, di dalam syariat Islam ada 3 hal yang menjadi sebab qurratul ain ini, yang menjadi sebab munculnya penyejuk hati, yang menjadi sebab jiwa itu menjadi tenang, jiwa itu menjadi damai. Sebab yang pertama yaitu adalah kenikmatan surga. Dan tentunya kenikmatan surgawi inilah yang semua orang beriman pasti mendamba-dambakannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan surga ini tidak lain dan tidak bukan adalah hanyalah sebagai balasan bagi orang-orang yang beriman atas apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surat As-Sajdah, Bismillahirrahmanirrahim, fala ta'lamu nafsun ma uhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka seorang pun tidak ada yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu berupa macam-macam kenikmatan yang menyenangkan hati mereka sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati surga ini sebagaimana yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, yaitu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Mala ainun ra'at, yang mana surga itu tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbin bashar, dan tidak pernah terlintas di dalam hati manusia. Inilah menunjukkan betapa saking besarnya nikmat surga, sehingga manusia tidak mampu membayangkannya, tidak mampu mengungkapkan kata-kata karena saking besarnya kenikmatan surga ini. Dan tentunya sebagai seorang yang beriman, maka kita harus mengambil bagian dari surga ini dengan cara berlomba-lomba dalam beramal soleh, berlomba-lomba dalam melakukan ketaatan-ketaatan di dunia ini. Ahibati fillah, itulah qurratul ain, penyejuk hati yang pertama. Kemudian penyejuk hati yang kedua, penenang hati, penenang jiwa yang kedua, yaitu adalah kenikmatan iman dalam masalah ibadah. Ibadah itu adalah salah satu dari buah keimanan kita. Ketika seseorang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka konsekuensinya adalah dia harus mengimplementasikan iman tersebut berupa amal ibadah. Dan di antara gambaran yang Rasulullah SAW sampaikan terkait masalah ibadah itu sebagai penyejuk hati, sebagaimana sabda beliau, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan telah dijadikan di dalam sholat itu sebagai penyejuk mataku, sebagai penyejuk hatiku. Dan inilah yang menjadi kebiasaan Rasulullah SAW ketika beliau lelah terhadap hiruk pikuk duniawi, telah dalam masalah urusan duniawi, maka yang dilakukan oleh Rasulullah adalah melaksanakan sholat. Sebagaimana yang Rasulullah katakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis shalah, wahai Bilal,
istirahatkanlah kami dengan sholat. Ahibati fillah, hal ini menunjukkan bahwasannya sholat adalah pintu ketenangan hati. Ibadah adalah kunci dari penyejuk hati kita. Tanpa melakukan ibadah, hati kita tidak akan merasa tenang. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, sesungguhnya di dunia ini terdapat surga. Barang siapa yang belum pernah memasuki surga dunia, maka dia tidak akan pernah memasuki surga akhirat. Yang dimaksud surga dunia ini adalah kenikmatan dalam melaksanakan ibadah, kenikmatan dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ahibati fillah, mari kita introspeksi diri kita. Mari kita melihat kepada diri kita, apakah ibadah-ibadah, apakah amalan-amalan soleh yang kita kerjakan selama ini sudah mendatangkan ketenangan jiwa? Sudahkah kita jadikan penenang jiwa? Penyejuk hati kita ini adalah melalui dengan ibadah. Jika belum, maka di bulan Ramadan ini marilah kita gunakan waktu dengan semaksimal mungkin untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penyejuk hati kita, sebagai penenang hati kita. Ahibati fillah, kemudian qurratul ain, penyejuk hati yang ketiga, yaitu adalah kenikmatan keluarga yang taat dalam beragama. Tentunya selain kenikmatan jiwa itu datang dari diri kita, kenikmatan jiwa, ketenangan jiwa, penyejuk hati juga datang dari orang lain. Ada faktor eksternal, di antaranya yaitu keluarga kita. Sebagaimana yang orang-orang beriman berdoa, yang Allah cantumkan di dalam surat Al-Furqan, walladzina amanu yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang-orang yang beriman itu berdoa kepada Allah, Rabbana hab lana, wahai Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami min azwajina wa dzurriyyatina, dari pasangan-pasangan kami dan dari keturunan-keturunan kami, qurrata a'yun, sebagai penyejuk hati kami, sebagai penyejuk jiwa kami, sebagai penenang hati kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa. Ahibati fillah, jadi bukan hanya dari diri pribadi saja yang bisa mendatangkan ketenangan hati, yang bisa mendatangkan kesejukan hati, tapi juga berasal dari orang lain, dari keluarga kita. Ketika keluarga, ketika orang tua, ketika anak itu saling berlomba-lomba dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hati itu akan menjadi tenang. Jiwa akan menjadi tentram, jiwa akan menjadi damai. Akan tetapi apabila mungkin dari anak-anak atau bahkan dari orang tua yang tidak paham dengan agama, kemudian tidak berlomba-lomba dalam melakukan ketaatan kepada Allah, maka bisa jadi yang mungkin awalnya pribadi atau salah satu seorang anggota keluarga itu sudah terbiasa dengan menikmati ketenangan jiwa melalui ibadahnya, karena faktor eksternal akhirnya mulai meninggalkan amalan-amalan yang mendatangkan ketenangan jiwa tersebut. Maka dari itu, sebagai keluarga muslim yang ideal, marilah kita wujudkan keluarga yang senantiasa taat dalam beragama, karena hal inilah yang menjadi penyejuk hati kita, yang menjadi penenang jiwa kita. Maka dari itu, para pemirsa sekalian, kita selain mendatangkan ketenangan jiwa di dalam diri kita, kita juga harus menciptakan ketenangan hati, ketenangan jiwa di lingkungan keluarga kita. Marilah kita ta'awun, saling berlomba-lomba, saling tolong-menolong dalam kebaikan.
Jangan sampai kita malah ta'awun, saling tolong menolong dalam keburukan. Naudzubillahi min dzalik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Aku qouli hada nun wal qali musturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.